Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-228 yang kali ini akan mengangkat judul Hidup dengan Dendam. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, saya percaya bahwa kebenaran firman yang kita baca dan sebentar akan kita bahas bersama ini bukanlah sebuah kebetulan, saudara ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini seperti tema pembahasan kita ya, saudara masih hidup di dalam dendam. Hidup dengan dendam. Hidup bersama dengan dendam. Dan bagaimana rasanya, saudaraku? Apa yang saudara rasakan ketika saudara terus-menerus hidup di dalam kebencian, dendam, kepahitan? Apakah saudara berbahagia? Karena kemudian saya akan bertanya, kebahagiaan saudara itu karena apa? Setahu saya nih ya, seperti nas pembacaan kita hari ini, seperti itu jugalah sikap Tuhan terhadap mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Lebih-lebih saudara sampai memendam kebencian atau mendendam dengan seseorang. Kalau Tuhan murka dengan orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, Itu artinya saat saudara menyimpan kepahitan, dendam, kebencian,
maka Tuhan tidak sedang bersama-sama dengan engkau. Karena kesemuanya itu adalah dosa yang di pandangan mata Tuhan itu berat. Berat loh ya, saudara bisa baca analogi perumpamaan yang Tuhan berikan itu sangat amat tepat menggambarkan mereka yang hidup di dalam dendam atau mereka yang hidup dengan dendam. Saya tidak perlu membreakout atau menerjemahkan perumpamaan ini ya. Sudah sangat amat jelas ya. Ada seorang yang berhutang kepada seorang raja ya. Dan ia tidak mampu membayar utangnya itu. Utangnya itu sangat amat besar saudara ya. 10.000 talenta kalau saudara uangkan itu sangat banyak sekali. Tetapi karena ia tidak mampu membayar utangnya, ia memohon kepada raja. Mohon ampunan, mohon diberikan kesempatan, nanti akan saya lunasi. Lalu saudara lihat sikap hati sang raja ini, ia berbelas kasihan. Dan belas kasihannya itu luar biasa saudaraku. Sampai-sampai ia membebaskan orang ini dari hutangnya. Ia tidak memberikan perpanjangan waktu. Ia betul-betul membebaskan orang yang berhutang ini sampai lunas semua hutangnya. Tapi kemudian si orang ini ya yang sudah diampuni atau yang sudah dibebaskan dari jeratan hutang, dengan bahasa Alkitab ini ya, hutangnya itu dihapus sama sekali oleh sang raja. Ia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Sudah bisa bandingkan 10.000 talenta dengan 100 dinar itu seperti langit dan bumi banyaknya. Ya. Dan ia malah bersikap tidak punya belas kasihan. Ia mencekik kawannya itu dan memaksa kawannya itu untuk membayar hutangnya. Nah, masalahnya di sini kawannya itu melakukan hal yang sama juga. Memohon belas kasihan supaya orang ini bisa memberikan ia keringanan, memperpanjang waktunya supaya bisa membayar hutangnya ya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh hamba yang jahat ini? Ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara dengan tuntutan ia harus melunasi hutangnya. Nah, ketika hal itu kedengaran oleh raja yang tadinya sudah menghapus hutangnya, marah raja itu. Kenapa? Sudah jelas ya. Kamu saja sudah kuhapuskan hutangnya. Sudah kubebaskan oleh karena besar belas kasihan hati raja. Sekarang ada orang yang berhutang kepadamu, engkau cekik dia dan engkau lempar dia ke dalam penjara. Hanya demi 100 dinar doang. Betapa murkanya hati raja itu. Sehingga ia menyuruh algojo untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan ia juga, saya yakin, dianiaya di sana. Sampai ia selesai melunaskan seluruh hutangnya. Saya percaya dengan perumpamaan tadi saudara sudah sangat mengertinya. Itulah sikap hati Tuhan Allah kita, Bapa kita di sorga. Makanya bagi Bapak Ibu Saudara yang hafal dengan doa Bapa kami, bukankah saudara pernah mengucapkan doa ini? Bahkan mungkin ada gereja-gereja tertentu yang setiap kali selesai berdoa syafaat mereka akan menutupnya dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kalau saudara tidak melakukannya, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan jauh lebih banyak kesalahanmu saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun alasan saudara mendendam. Ada alasan orang yang mendendam itu karena pertengkaran, karena ribut soal harta gono gini,
Ada orang juga yang bertengkar karena mereka masih muda, mereka tidak mampu untuk menghandle egonya, ya sama-sama pengen menang sendiri, ya. Kemudian mereka bertengkar dan saling mendendam. Itu juga bisa dibilang sebagai kelemahan darah dan daging, saudara ya. Biasanya kalau kita mendendam, kita selalu mengharapkan yang tidak baik terjadi kepada orang yang kita benci. Hari ini yang paling umum di dalam gereja apa sih? Dendam itu. Kalau kita kecewa dengan satu gereja, kita kecewa dengan seorang gembala, kita kecewa dengan seorang pelayan Tuhan, lalu kita akhirnya keluar dari gereja itu. Ya, apapun alasannya, memang gereja itu tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan pun punya banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Mereka bukan seperti Yesus. Ya, mereka banyak kali melakukan kesalahan, atau mungkin saudara yang terlalu sensitif. Bisa jadi juga saudara masih muda dan ego saudara masih darah muda saudara masih mendidih gitu ya. Saudara adalah orang yang mudah tersinggung, ya, mungkin karena jokes, atau mungkin misalnya pemimpin satu gereja tidak menegur saudara, mungkin agak cuek karena mungkin bagaimana saya tidak tahu, dan saudara kecewa, atau mungkin memang benar kesalahan dari hamba Tuhan ini yang membuat saudara kecewa dan akhirnya saudara keluar dari gereja itu. Biasanya akan ada dendam yang tersisa ya. Dendam itu akan membuat saudara mengharapkan yang tidak baik terjadi kepada orang yang saudara benci ini. Betul nggak? Banyak kali dendam ya itu menggerakkan orang untuk membuktikan. Salah satunya ialah dendam itu pengen membuat kita membuktikan kita lebih sukses daripada dia. Kita lebih berhasil daripada dia. Ya walaupun itu adalah contoh dendam yang diarahkan untuk sesuatu atau untuk memotivasi hal yang baik sih. Ya semuanya itu baik. Tetapi dendam adalah dendam. Selama saudara membenci sesamamu yang kau lihat, ya, engkau dalam pandangan mata Tuhan sama seperti pembunuh manusia. Tidak boleh ada kebencian di dalam hati kita. Kita boleh marah, tetapi biarlah seperti yang diajarkan Yesus di sini kepada Petrus. Ketika Petrus bertanya, berapa kali sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lalu Petrus berkata sampai 7 kali. Yesus pun kemudian menjawab, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara hitung berapa banyak itu? Untuk satu orang saja loh saudara ya. Berapa kali? Saudara pernah ribut sama orang lain berapa kali? Ya. Pernah ada yang sampai 70 kali 7 kali enggak? Bukan lantas setelah lebih daripada 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa sih? 490 ya. Lebih daripada itu pun, apakah lantas kemudian saudara dibenarkan untuk membenci? Saya percaya ketika engkau mengampuni 7 kali, 14 kali, dan seterusnya kelipatan 7 seperti itu ya. Justru kesemuanya itu membentuk mental saudara tuh mengampuni dan merelakan. Ya, ini satu pelajaran bagi kita ya. Ketika kita terbiasa untuk mengampuni kesalahan orang lain, kita akan terus-menerus melepaskan pengampunan itu. Karena pengampunan itu sudah menjadi gaya hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang yang mengecewakan engkau, menyakiti hatimu, jangan kiranya engkau luapkan kebencian atau dendammu itu lebih-lebih ke sosial media. Khususnya hamba-hamba Tuhan, tolong.
saudara adalah hamba-hamba Tuhan, pengikut Kristus. Teladan bagi setiap kita di dalam pengampunan adalah Kristus Yesus. Orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Ya, manusia ini bersalah, berdosa. Setiap kita itu harusnya menanggung murka Allah, yakni mengalami kematian kekal dan maut. Tetapi Yesus rela menanggung dosa dan pelanggaran kita. Rela menjadikan dirinya sebagai tebusan salah, alat tukar keselamatan. Rela menjadi anak domba yang menghapus dosa manusia. Artinya, semua kebencian dan semua murka itu ditanggungkan di dalam Kristus Yesus. Berhenti pada Dia saja. Di dalam perjanjian lama orang mengenal ada yang namanya hukum lex talionis ya. Kalau dalam arti secara harafiah itu adalah hukum pembalasan dendam. Maka kalau saudara mencederai orang lain, misalnya saudara berkelahi, lalu saudara memukul orang lain sampai giginya tanggal, atau sampai matanya rusak, atau sampai mukanya lebam, maka menurut hukum lex talionis wajib dibalas. Itu namanya hukum balas dendam. Hukum Musa yang mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu memang betul-betul terjadi di dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus mengajar berbeda kepada murid-muridnya. Justru Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi semuanya pengampunan itu menandakan bahwa semua api neraka itu biarlah aku yang menanggung dan habis di dalam aku saja. Saudara percaya enggak? Hukum mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa itu apakah bisa berakhir? Saya percaya tidak. Itu akan menimbulkan kebencian dari generasi ke generasi. Ya, pertikaian. Ya. Nah, hukum balas dendam atau lex talionis itu tetap berlaku, saudara ya. Bagi orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Ya. Hukum dosa itu tetap berlaku. Makanya kenapa ada orang yang kena kutuk? Ya, ini kutuk itu masih ada di dunia ini. Sebagaimana saudara meyakini berkat itu ada. Jangan egois ya, kutuk itu juga ada. Di dalam Ulangan kutuk disebutkan satu kali. Berkat disebutkan satu kali. Kutuk itu disebutkan 3 kali. Lebih banyak daripada kutuk. Lebih banyak daripada berkat. Jadi di dalam Ulangan itu lebih banyak disebutkan tentang kutukan daripada tentang berkat. Kutuk itu diberikan atau ditimpakan oleh Tuhan kepada mereka yang pada intinya berdosa dan meninggalkan Tuhan. Berbalik daripada Tuhan. Ya, berat saudara ya. Maka hati-hati. Nah, di dalam Roma dikatakan tidak ada kutuk bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Betul. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Maka saya akan katakan kutuk itu masih bekerja. Ya, bagi mereka yang di luar Kristus. Maka kalau ada anggota keluarga saudara yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba seperti itu. Ya. Ada yang namanya hutang darah ya. Itu bisa terjadi ya. Dan saya bukan orang spesialisasi lagi. Spesialisasi ngomong soal kutuk atau dunia roh dan segala macam. Saya tidak terlalu mendalami hal itu. Tapi yang saya belajar dan saya mengerti saudara ya. Kutuk itu ada. Ya. Dan itu biasanya akan diturunkan. Biasa ada namanya kutuk perceraian. Kutuk perzinahan. Kutuk perselingkuhan. Itu bisa terjadi. Bagi saudara-saudara yang di luar Kristus. Yang di dalam Kristus pun bisa jatuh, saya katakan, di dalam dosa itu. Tidak lantas membenarkan. Tetapi biasanya yang di luar Kristus itu lebih kuat ya. Karena orang-orang tidak di dalam Kristus tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak dimerdekakan dari kutuk ini. Ya.
saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dendam seperti apa yang saudara miliki sekarang? Dendam seperti apa? Ya, mungkin ada di antara saudara yang berkata, bagaimana ini Pak? Saya ini dendam dengan orang yang sudah membunuh anak kami. Misalnya seperti itu ya. Mungkin ini kejadian ya. Dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa ya, tentang seorang ibu yang anaknya itu dibunuh oleh pasangan ya. Ini nggak jelas juga ya, toxic relationship. Jadi anak mereka ini pacaran sama seorang laki-laki. Dan gue agak-agak lupa ceritanya gimana lengkapnya saudara ya. Saya agak-agak lupa seperti itu. Pada intinya ada pasangan yang lain yang akhirnya karena mereka saking toksiknya, mereka menganiaya wanita ini, gadis muda ini, sampai akhirnya meninggal. Singkat cerita, sang ibu ketika tahu bahwa anaknya mati, meninggal gara-gara dibunuh oleh pasangan toksik ini, yang notabene adalah ya bisa dibilang teman sebaya, teman sekolah seperti itu. Siapa yang tidak hancur ya? Tetapi yang saya dengar dari berita itu, sang ibu ini adalah orang Kristen dan akhirnya ia melepaskan pengampunan. Dan saya mau katakan saudaraku, itu tidak mudah loh bagi seorang ibu ini melepaskan pengampunan. Saya ini seorang ayah saudaraku, saya punya anak perempuan yang masih sangat amat muda. Saya bukan seorang ibu yang melahirkan anak saya. Tapi itu aja ya, bonding saya sama anak saya, betapa cinta saya sama anak saya, ikatan batin saya dengan anak saya itu membuat saya itu seringkali berdoa di dalam Tuhan supaya anak saya itu diberikan umur panjang. Hampir setiap malam, setiap waktu saya berdoa, Tuhan lindungi anak kami, jagai anak kami. Dan tidak hanya itu juga, kami memberikan didikan ajaran bagi anak kami. Supaya mereka diperlengkapi dengan didikan dan ajaran yang benar dalam kehidupan bersekolah, bermasyarakat seperti ya. Kami mewanti-wanti anak kami agar jangan melakukan ini, itu dan sebagainya. Bagaimana dengan istri saya? Jelas cintanya kepada anak kami itu luar biasa. Sehingga kami bisa membayangkan kalau seandainya kami mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh ibu itu yang kehilangan anaknya karena dibunuh, kami mungkin juga tidak akan mampu melepaskan pengampunan. Itu sangat amat sulit. Ya, kalau boleh Tuhan jangan sampai kami mengalami hal itu. Jujur ya, kita akan berkata seperti itu. Saking cintanya kita dengan anak kita. Ya. Lantas ibu ini kenapa dia akhirnya? Saya percaya dia pasti marah juga, dia pasti sakit hati. Ya bagaimana nggak sakit hati ya, anak dibesarkan dari bayi sampai besar, sampai sekolah, kemudian dibunuh orang, siapa yang tidak pahit? Saya ini aja baru baca ya di salah satu media online, ada seorang anak perempuan yang karena menolak cinta dari kakak kelasnya, anak perempuan ini akhirnya dibunuh di semak-semak. Setelah setengah mati, maaf ya, dia diperkosa oleh kakak kelasnya yang notabene masih anak sekolahan, anak SMP kalau nggak salah. Itu kejam dan keji sekali. Saya nggak bisa membayangkannya. Sanggupkah saudara melepaskan pengampunan? Kalau saudara tidak sanggup, maka saya katakan saudara sangat manusiawi sekali, wajar. Saya tidak katakan itu salah. Tetapi menjadi orang percaya, sekali lagi, kalau seandainya ada di antara saudara mengalami hal itu, coba pikirkanlah. Mungkin ini adalah saatnya atau waktunya untuk saudara memutus yang namanya lingkaran setan itu, biarlah habis di dalam aku dengan cara aku melepaskan pengampunan. Yesus berkata di atas kayu salib, di dalam pahitnya ia menanggung segala penderitaan. Ia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudara perlu tahu banyak orang di luar sana berbuat kejahatan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan semua kejahatan itu karena mereka tidak mengalami kasih Tuhan, kasih Kristus. Dan tidak ada Kristus bahkan dalam hidup mereka. Namun hari ini saya tidak juga memungkiri ya, banyak orang, banyak serigala berbulu domba di dalam pelayanan yang memberitakan firman pun melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang lain. Saya juga tidak memungkiri hal itu. Tapi sekali lagi, bagian kita adalah memutus lingkaran setan itu. Biarlah habis di dalam kita, biarlah kita yang menanggung semua penderitaan itu dengan melepaskan pengampunan dan memohon Tuhan memberkati orang yang menyakiti hati kita. Saya pernah dengan seorang sahabat ya, karena ego masa muda kita ribut, kita bertengkar dan berselisih sangat amat tajam saya pikir waktu itu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, saya dan sahabat saya ini sama-sama dari background orang-orang yang lahir baru yang cinta Tuhan. Setelah berjalan waktu 1-2 tahun kemudian, setelah waktu itu lewat, kita bertemu. Dan luar biasanya, ya inilah saya katakan, ketika hati kita itu berpaut pada Tuhan, saudara. Saya percaya lah, saudara tuh tidak akan pernah sanggup menyimpan dendam kalau saudara berjalan bersama Tuhan. Kalau saudara tidak berjalan bersama Tuhan, wajar saudara mendendam bertahun-tahun dan terus-menerus membenci, membendam, itu wajar. Tapi bagi orang percaya, untuk ia menyimpan dosa, kebusukan hatinya itu tidak mungkin, saya katakan. Maka saya berani berkata bahwa orang yang hidup dalam dendam, dalam kebencian, engkau sedang tidak bersama dengan Tuhan. Engkau sedang jauh dari Tuhan. Maka bertobatlah. Sama seperti saya dengan sahabat saya. Ketika kita bertemu, seperti tidak pernah terjadi keributan di antara kita. Kita berjabat tangan, kita tertawa sama-sama, kita bercanda sama-sama. Karena apa? Karena kita punya relationship sama Tuhan yang sama. Yang membuat kita tidak saling dendam satu dengan yang lain. Kita anggap bahwa semuanya itu adalah ego masa muda kita. Kebodohan masa muda kita. Tidak perlu kita besar-besarkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyadari bahwa mengampuni itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Tetapi ingatlah bahwa ketika saudara mengampuni, saudara mengambil bagian dengan apa yang Yesus sedang kerjakan di atas kayu salib. Ia melepaskan pengampunan. Dan memang pengampunan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Tuhan kiranya memberkati saudara dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Tuhan tolong ajar kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melekat erat dengan Tuhan dan tidak membiarkan ada satu kepahitan pun dan satu pelanggaran pun kami biarkan berlarut-larut dalam hidup kami. Tuhan ampuni apabila kami sampai hari ini masih mendendam, membenci seseorang yang justru membuat hidup kami tidak tenang, Tuhan. Yang membuat damai sejahtera kami hilang dari hati kami. Kami mungkin merasa benar mendendam untuk alasan yang kami anggap benar. Tetapi sebagaimana firman-Mu hari ini berkata, Tuhan, apapun alasan kami, membenci dan mendendam itu tidak pernah benar di mata Tuhan. Sehingga kami akan mulai menggunakan standar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami, mampukan kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami membenci itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi ketika kami mengampuni, kami mengambil gambar dan rupa Allah. Menjadi sama seperti Yesus yang melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kami benci bertahun-tahun. Yang membuat kami kecewa, sakit hati, kepahitan. Kami mau berdoa, Tuhan ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami lepaskan pengampunan dan biarlah berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.